Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Bu Rike di materi teknologi produk bakery. Ya, nah untuk kali ini Bu Rike akan memberikan materi mengenai pembuatan roti tawar. Siapa yang belum pernah makan roti tawar? Tentu kalian semua apalagi sudah mahasiswa di UNU dari kecil pasti sudah sering toh makan roti tawar. Ya pasti kalian suka banget roti tawar. Bu Rike juga suka banget ya. Nah, seperti apa sih cara membuat roti tawar? Ayo kita ikuti penjelasan Bu Rike ya. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baiknya materi kali ini. Nah, formula bahan untuk pembuatan roti tawar itu bisa dilihat pada tabel 1 ya, proses pembuatan roti tawarnya. Nah, proses fermentasi dalam adonan roti menyebabkan pengurangan senyawa gula sederhana dan nitrogen. Selain itu juga dapat membentuk CO2, alkohol, dan asam ester. Proofing, nah kalian sudah belajar proofing kan pekan sebelumnya? Ya. Proofing diperlukan agar adonan mempunyai kelenturan dan ekstensibilitas yang baik. Waktu yang diperlukan berkisar antara 50 sampai 70 menit tergantung pada macam dan jumlah ingredient atau komposisi serta suhu fermentasinya. Nah, ini adalah tabel 1 formulasi untuk membuat roti tawar. Nah, bahan-bahannya ada tepung terigu, air, ragi, kemudian ada MYF atau mineral yeast food, ada garam, gula, lemak, dan susu bubuk. Kemudian metodenya ada sponge duff dan straight duff. Nah, untuk sponge duff, tepung terigunya yang digunakan 100%. Straight duff juga sama ya, 100%. Kemudian airnya untuk sponge duff itu 55 sampai 65% dan straight duff juga sama. Kemudian untuk yang ragi, kedua metode sama ya, 1 sampai 1,5% ya, masih sama. Kemudian untuk MYF-nya juga sama 0,075%. Garamnya 1,75 hingga 2,5%. Nah, kalau gula pada sponge duff itu 4-10%, sedangkan pada straight duff itu 4-11%. Untuk lemaknya juga sama, kedua metode menggunakan lemak 2-4%. Kemudian susu bubuknya di sponge duff itu 0-8,2% dan straight duff-nya 0,6%. Nah, mekanisme ya, selama fermentasi pH akan turun dari 5 sampai 3 menjadi 4 sampai 5. Nah, pH ya, pH kalian tahu kan pH adalah derajat keasaman. Nah, karena terjadi pembentukan asam-asam seperti asam cuka oleh bakteri asam asetat dan asam laktatnya atau bal. Nah, penurunan pH ini akan mempengaruhi hidrasi dan pengembangan gluten dan laju kegiatan enzim. Proses terpenting dalam pembuatan roti tawar adalah pemanggangan. Melalui proses ini, adonan roti diubah menjadi produk yang ringan dan berongga, mudah dicerna, dan aromanya sangat merangsang. Aktivitas biologis yang terjadi dalam adonan dihentikan oleh pemanggangan disertai dengan hancurnya mikroorganisme dan enzim yang ada. Pada saat yang sama, substansi rasa terbentuk meliputi karamelisasi gula, pyrodextrin, dan melanoidin sehingga menghasilkan produk dengan sifat organoleptik yang dikehendaki. Ini adalah proses pembuatan roti tawar. Bahan utamanya adalah terigu, air, hamir atau yeast atau ragi, kemudian garam, susu atau lainnya. Kemudian bahan tambahannya adalah gula, shortening,
dan malt. Tahap pertama adalah pencampuran dan pengadukan. Kemudian setelah itu ada fermentasi, yaitu peragian selama 15-30 menit. Kemudian pembentukan dan penimbangan. Lalu pengembangan adonan atau proofing dan baking atau pemanggangan. Setelah itu pendinginan dan pemotongan. Nah, kemudian ini ada pembuatan roti manis. Kalau tadi kita mempelajari pembuatan roti tawar, ini ada pembuatan roti manis, ya. Nah, pembuatan roti manis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu Strafdaf dan cara sponge and duff juga, ya, sama seperti roti tawar. Nah, roti manis dibuat menurut formula dasar yang dapat divariasi sesuai keinginan. Nah, ini tabel 2 itu formula dasar roti manis. Ya, bahan roti manis itu tepung terigu 100%, airnya bervariasi ya, kurang lebihnya 50%, ragi instan 2%, garam halus 1,2%, gula 20%, susu bubuk full creamnya 10%, margarin 10%, mentega orchid 10%, kuning telur 5 butir, dan pengembang adonan 0,5%. Nah, ini adalah pembuatan roti manis dengan cara Strafdaf. Semua bahan kecuali garam dan mentega diaduk dengan duff mixer dengan kecepatan rendah selama kurang lebih 7 menit. Kemudian sisa bahan dimasukkan dan diaduk dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8 menit atau sampai menjadi kalis. Adonan diistirahatkan selama 15 menit dengan ditutup kain dingin, kemudian dibuang gasnya dengan cara ditekan. Adonan dibagi-bagi dengan berat 65 gram, lalu dibulat-bulatkan. Kemudian diistirahatkan 10 menit di atas meja dengan ditutup kain dingin. Setelah itu adonan ditekan dan dibulat-bulatkan lagi dan kemudian disusun di loyang yang telah disemir dengan mentega. Kemudian dibiarkan mengembang dalam ruang tertutup tetapi lembab, ya, yang disebut dengan proofing, suhu 40 derajat Celcius dan RH atau relative humidity atau kelembaban 80-85% selama 40 menit. Setelah 20 menit pertama, adonan seperempat mengembang, bagian atas adonan roti dioles dengan susu dan selanjutnya di-proofing lagi sampai adonan mengembang sempurna. Kemudian dipanggang di oven pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 11 menit sampai warna roti kuning kecoklatan. Kemudian cara sponge and duff. Pada pembuatan roti manis dengan cara sponge and duff, bahan-bahan roti terlebih dahulu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sponge, kemudian ada duff-nya. Nah, untuk yang sponge, tepung terigunya 60%, air esnya 35%, raginya 2%, gulanya 12%, kemudian pengembang dan adonan 0,5%. Kemudian duff-nya, tepung terigunya itu sisanya. Ya, kemudian airnya itu sisanya juga. Nah, ragi pada duff itu garamnya 1,5%. Kemudian gula 8%, susu bubuknya 10%, lemaknya 20% dan kuning telur 5 butir. Untuk cara pembuatan sponge, semua bahan sponge dicampur menjadi satu dalam mixer dan diaduk hingga rata dan kalis. Sponge tersebut kemudian diistirahatkan selama 1,5 jam sambil ditutup kain dingin. Nah, kemudian cara pembuatan duff. Semua bahan duff kecuali garam dan lemak dan sponge yang sudah jadi
dicampur rata dengan kecepatan rendah. Garam dan lemak dimasukkan setelah adonan hampir kalis. Pengadukan dilanjutkan dengan kecepatan tinggi sampai adonan kalis. Lama pengadukan sekitar 5-8 menit. Kemudian adonan diistirahatkan selama 15 menit dengan ditutup kain dingin dan lalu dibuang gasnya dengan cara ditekan. Adonan dibagi-bagi dengan berat 65 gram lalu dibulat-bulatkan, diistirahatkan 10 menit di atas meja dengan ditutup kain dingin. Setelah itu, adonan ditekan dan dibulat-bulatkan lagi dan kemudian disusun di loyang yang telah disemir dengan mentega. Dibiarkan mengembang dalam ruang tertutup tetapi lembab, ya, itu proofing, suhunya 40 derajat Celcius dan RH-nya 80-85% selama 40 menit, ya, hampir sama tadi dengan cara pembuatan sponge, ya. Kemudian setelah 20 menit pertama, adonan seperempat mengembang, bagian atas adonan roti dioles dengan susu dan selanjutnya di-proofing lagi sampai adonan mengembang sempurna. Kemudian adonan dipanggang di oven pada suhu 150 derajat Celcius selama kurang lebih 11 menit sampai warna roti kuning kecoklatan. Nah, untuk mutu adonan dalam pembuatan roti sangat tergantung kepada kandungan gluten tepung. Gluten merupakan komponen utama protein tepung gandum dan terdiri dari protein glutein dan gliadin. Sifat gluten tidak larut dalam air dan dengan air akan membentuk senyawa yang bersifat kenyal. Gluten akan menentukan mutu adonan, volume pengembangan adonan, dan sangat menentukan penampilan roti yang dihasilkan, khususnya dalam pembentukan struktur kram. Sifat elastis dari gluten terbentuk saat pengadukan adonan. Hidrasi dan pengembangan gluten serta laju kegiatan enzim dipengaruhi oleh penurunan pH adonan saat berlangsungnya proses fermentasi. Hal ini terjadi karena penurunan pH menyebabkan terjadinya aksi-aksi enzim proteolitik pada protein sehingga mampu membentuk sistem dinding penahan gas. Gluten menyebabkan peningkatan ekstensibilitas dan elastisitas adonan yang dapat mencegah kerusakan sel-sel remah selama pengembangan. Pengembang roti umumnya mengandung senyawa-senyawa asam askorbat, amonium klorida, kalsium sulfat, dan tepung daging. Amonium klorida berfungsi sebagai sumber nitrogen yang mengatur kecepatan produksi gas dalam adonan. Kalsium sulfat merupakan sumber ion kalsium dan bersama protein gluten dapat menambah gas saat pengembangan adonan. Sedangkan tepung daging berfungsi sebagai penambah protein untuk memperkuat struktur gluten. Mutu roti yang baik meliputi volume roti yang besar, bentuknya simetris. Warna kerak roti tawar yang baik meliputi volume roti yang besar. Bentuknya simetris, warna kerak roti yang coklat kekuningan, tekstur kerak yang tipis dan kering, serta sifat-sifat bagian roti yang meliputi butiran dan tekstur. Butiran yang baik adalah butiran dengan sel yang halus, seragam yang panjang-panjang, sedangkan tekstur yang baik adalah yang halus, lembut, dan elastis. Selain itu, struktur remah harus rata, warna remah terang, beraroma harum gandum dan ragi dengan rasa dan daya simpan yang baik. Setelah roti tawar keluar dari oven dan menjadi dingin, roti dapat menjadi cepat basi atau stale, yaitu hilangnya rasa lezat dan aroma kulit. Kulit menjadi lembek dan alot, remah roti menjadi kaku, keras, dan meremah.
Proses kebasian ini disebabkan oleh perubahan dalam ikatan air dan pati. Air pada bagian dalam roti berpindah secara lambat ke kulit roti yang relatif lebih kering meskipun dibungkus dengan pembungkus yang tahan air dan gas. Setelah 4 hari disimpan pada suhu 21 derajat Celcius, kandungan air remah akan menurun hingga 29% dan pada kulit roti akan meningkat menjadi 28%. Habisnya air dari remah roti akan menyebabkan remah menjadi basi. Kelembaban seimbang atau ERH roti tawar kurang lebih 90%. Kelembaban ini dipengaruhi oleh kadar air dan susu. Kulit roti mempunyai keseimbangan yang lebih kecil sehingga cenderung menjadi lembek pada kondisi lembab. Nah, perubahan mutu sensoris selama penyimpanan roti, ya, jadi roti selama penyimpanan itu akan mengalami perubahan seperti terjadinya remah. Terbentuknya remah dipengaruhi oleh retrogradasi molekul pati. Retrogradasi pati adalah kristalisasi dan dehidrasi pati. Roti yang basi atau stale ditandai dengan perubahan flavor dan aroma. Mengerasnya remah roti dan masir pada lidah serta kram roti melunak. Jika roti disimpan pada tempat yang lembab, maka suatu saat akan tumbuh kapang. Pertumbuhan kapang atau jamur ini berasal dari udara selama pendinginan roti, pemanggangan, pembungkusan, atau dari alat pemotong. Beberapa jenis kapang dapat tumbuh baik pada kulit maupun bagian dalam roti yang lembab. Kapang yang sering ditemukan dalam roti adalah Rhicopus stolonifer, Penicillium expansum, dan Penicillium staphylic, kemudian Mucor sp dan Gerythricum sp. Selain itu juga terdapat spesies-spesies dari Rhizopus, Aspergillus, dan lainnya. Kerusakan roti selama penyimpanan adalah kebusukan atau rot karena bakteri Bacillus subtilis, bakteri Bacillus iseriformis, dan bakteri Bacillus panis. Roti yang busuk ini ditandai dengan bau dan rasa yang tidak menyenangkan, remah, makin gelap, dan lengket. Kulit roti kemerah-merahan atau merah tua. Ketengikan atau rancidity merupakan kerusakan lain pada roti. Ketengikan ini disebabkan oleh kerusakan lemak atau minyak sehingga menghasilkan rasa dan bau tidak enak. Itu saja materi dari Bu Rike ya. Jadi untuk proses pembuatan roti materinya sudah selesai. Jika kalian akan bertanya hal yang belum paham, ya di pertemuan berikutnya bisa kita diskusikan bersama. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian. Ya, sehat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.